ini Ponorogo. Warok gagah perkasa, berani berkorban untuk sesama. Air jernih tertuang dalam gelas menjadi obat. Air mengalir adalah tirta keabadian. Ini adalah Ponorogo. Sederet gunung, sejuta budaya. Sorak-sorai Hamboto rubuh, iring-iringan temanten kakung dari Nggolan. Kebetulan matahari belum terlalu panas, sehingga masyarakat berjajar di pinggir jalan menyaksikan iring-iringan tersebut. Rakyat yang tahu tentang perjalanan ini tentu akan merasa kagum. Betapa tidak, dua buah lumbung berjalan sendiri. Satu lumbung penuh dengan padi, satu lumbung penuh dengan kedelai. Di belakangnya disusul lesung dan alu yang juga berjalan sendiri. Lalu disusul lagi iring-iringan dari pengemanten kakung. Di depan sendiri nampak gagah Joko Lanjur mengenakan pakaian warok. Ya, mereka bersama menuju ke Kademangan Mirah untuk menikahkan Joko Lanjur dan Siti Amirah. Sesampainya di Kademangan Mirah, kedatangan mereka disambut gembira oleh Kiai Ageng Mirah dan juga para santri, dan tak lupa seorang perempuan cantik, yakni Siti Amirah, yang digadang-gadang menjadi istri Joko Lanjur. Kiai Mirah menyambut mereka dengan memberikan hidangan yang telah disediakan. Kemudian seluruh bebono dari Nggolan dipasrahkan kepada Kiai Mirah selaku calon besan dari Honggolono. Kiai Mirah tersenyum menatap Ki Ageng Honggolono. Kemudian dia berujar, "Kakang Nggolan, apa benar lumbung ini berisi padi dan juga kedelai, Kakang?" "Wah, tentu saja, Di. Bagaimana toh kamu ini? Ini juga padi dan ini juga kedelai, Di. Silahkan Adi Mirah melihat sendiri." Sedulurku sekalian, bila sedulur berkenan memberikan dukungan kepada channel ini, silahkan tekan subscribe dan juga like pada video serta memberi komentar di video ini. Bila sedulur sekalian ingin memberi dukungan berupa saweran, silahkan sedulur mengirimkan saweran melalui nomor rekening yang tercantum di kolom deskripsi. Dengan tenang, Kiai Ageng Mirah kemudian mendekati kedua lumbung tersebut. Kiai Mirah hanya tersenyum, sebab yang dilihatnya
bukanlah seperti yang diomongkan oleh Ki Honggolono. Yang dikatakan padi ternyata hanya damen, sedangkan yang dikatakan kedelai ternyata hanyalah titen deli. Lalu Kyai Ageng Mirah mendekati Kyai Honggolono. Kakang Honggolono, yang saya lihat ternyata tidak yang seperti Kakang katakan. Tidak ada yang namanya padi dan tidak ada yang namanya kedelai. Loh, Di, Sanu Panyawangmu saja yang salah, Di. Semua itu dari Gulang tadi adalah padi dan kedelai. Kakang Honggolono, jangan barang sulap kepada Ki Ageng Mirah, Kakang. Yang ada itu hanya damen dan titen, Kakang. Mendengar perkataan dari Ki Ageng Mirah, Ki Honggolono terkejut. Kemudian ia bangkit, mencabut keris dan menusukkannya kepada Siti Amirah. Siti Amirah yang tidak sikap pun tertusuk keris dan tersimbah darah, lalu mati di tempat itu. Melihat calon istrinya bersimbah darah, Joko Lancur seolah-olah tidak terima terhadap nasibnya. Ia mengucurkan air mata, memeluk calon istrinya Siti Amirah tersebut. Suasana pun menjadi duka menyelimuti rumah Ki Ageng Mirah. Lalu Joko Lancur mencabut keris temanten. Ia tancapkan kepada dadanya sendiri, dan akhirnya ia pun bersimbah darah dan menghembuskan hayatnya di dekat calon istrinya tersebut. Suasana pun berubah menjadi ramai, yang tadinya tenang itu. Para pengiring temanten kakung yang tidak terima pun ingin membantai para santri Ki Ageng Mirah. Pun demikian, santri-santri Ki Ageng Mirah telah sikap bila terjadi apa-apa. Karena merasa kekuat atau tidak seimbang antara Mirah dan Gulan, maka Ki Ageng Honggolono pun menarik para cantriknya dan pengiring temanten untuk kembali ke Gulan. Namun, sebelum Ki Honggolono meninggalkan Mirah, ia pun berucap sabda kepada anak cucunya. Yang pertama adalah, ojo pisan-pisan pisanan wong Gulan lan wong Mirah. Atau artinya, jangan sekali-kali terjadi temu temanten antara orang dan orang Mirah. Sedangkan yang kedua, dadio banyu moh nyawuk, dadio godong moh nyuwek. Yang artinya, bila mana jadi air, tidak akan mengambilnya, dan bila mana jadi daun, tidak akan menggunakannya untuk bungkus. Sedulurku sekalian, pesan ini mungkin merupakan sebuah sabda, sebab sampai saat ini daya kewibawaan sabda ini masih berlaku
di daerah Nggulan dan Mira. Tidak ada di antara keduanya yang terjadi pernikahan temanten. Artinya belum ada yang berani melanggar sabda dari Ki Hongkolono ini. Sedulurku sekalian, seperti yang ditulis di buku Sejarah Desa-Desa di Ponorogo pada halaman 134 yang ditulis dengan tulisan yang terjadi yang sampai saat ini merupakan sebuah wewaler. Yang pertama, yen wong Nggulan nggawa kayu nyuwek godhong utawa bibit tanduran saka Mirah ana dalan digawe bingung. Ini artinya adalah bila orang Nggulan membawa kayu, mengambil daun ataupun mencari bibit tanaman dari Mirah, orang tersebut akan bingung, tidak bisa pulang ke rumahnya sampai barang tersebut dikembalikan ke tempat semula. Yang kedua, ing dampletes Nggulan. Ini artinya adalah di dampletes, air dari Mirah dan Nggulan, tunggal sungai tidak bisa bercampur. Dan juga sampai saat ini di Dukuh Mirah tidak ada yang berani menanam kedelai. Juga bisa Anda saksikan video saya di channel ini yang nanti akan kami cantumkan di kolom deskripsi. Sedulurku sekalian, karena calon temanten tersebut gagal menjalankan pernikahan dan meninggal dunia dengan waktu yang sama, tempat banyak pun dimakamkan di tempat yang sama, yakni di Dukuh Mirah, Desa Nambangrejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo. Di tempat tersebut ada 3 buah makam, sedangkan makam yang satunya adalah makam dari Jago Joko Lanjur. Demikian apa yang bisa saya sampaikan dari sumber sejarah desa-desa di Ponorogo.